Saudara dan saudari yang terkasih, suatu kali ada seorang pastor mau masuk kerajaan surga. Pastor Sambong sebut saja ya, nama diri sendiri ya supaya nggak susah ya. Lalu Pastor Sambong ini berhadapan dengan Rasul Petrus, dan Rasul Petrus, tunggu sebentar pastor ya, tunggu sebentar. Lalu ketika di hadapannya, kemudian Rasul Petrus berkata demikian, mohon maaf Pastor Sambong ya, pastor saat ini belum bisa masuk kerajaan surga. Tunggu sebentar ke tetangga sebelah di api pencucian. Nanti setelah itu pastor baru bisa masuk kerajaan surga. Pastor Sambong ini kok rada kaget, kenapa Petrus saya nggak bisa ya? Pokoknya tunggu, kata Petrus. Lalu tidak lama masuk umatnya si Pastor Sambong tuh. Seorang umat yang dikenal tidak aturan hidupnya, kemudian seorang supir yang bawa mobil itu sering ugal-ugalan. Pernah hampir membawa nyawa banyak orang ya, hampir. Kemudian tiba-tiba orang ini, driver ini, supir ini masuk tuh ke dalam kerajaan surga. Maka si pastor ini berkata, Rasul Petrus, saya Pastor Sambong mimpin paroki, itu nggak boleh nih masuk kerajaan surga. Tapi supir ini yang ugal-ugalan itu terkenal itu, hampir membawa orang mati, banyak orang mati, kok boleh masuk ke dalam kerajaan surga? Itu bedanya Pastor Sambong. Kalau pastor berkhotbah di katedral, misa harian, misa hari Minggu, itu umat tidak mendengarkan, tapi berkata dalam hati, aduh, kapan ya khotbah ini bisa selesai? Artinya umat tidak diajak pastor tuh untuk dekat kepada Tuhan. Tetapi sementara umat pastor ini, supir ini, setiap kali dia bekerja, dia mengendarai mobilnya, di dalam mobilnya, orang-orang tuh yang ada di dalam mobilnya itu membuat tanda salib. Supaya apa? Berdoa supaya selamat sampai tujuan. Artinya orang-orang ini itu diajak untuk lebih dekat kepada Tuhan. Selesai ya ceritanya. Kalau enggak sampai 7:30 nih ceritanya masih berlanjut nih. Saudara dan saudara yang terkasih, cerita ini mau mengungkapkan demikian, bahwa untuk masuk dalam kerajaan surga itu tidak mudah. Walaupun kita adalah awam yang taat, walaupun saya adalah seorang religius. Saya ikut misa hari Minggu, tidak pernah bolong. Saya aktif di sana sini, di lingkungan, di gereja, di paroki, di keuskupan, dan dimanapun, termasuk di masyarakat. Tetapi kalau saya entah religius dan awam, tidak bisa menghadirkan nilai yang ilahi, nilai kerajaan Allah kepada orang lain, sama saja kita sulit untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Setiap penganut agama, termasuk agama kita, agama Katolik, diminta untuk memperjuangkan iman yang kita yakini. Kata Injil dalam bacaan Injil hari ini, berusahalah untuk masuk melalui pintu yang sempit itu. Maksudnya adalah, sebagai orang Katolik, saya menyadari siapa diri saya di hadapan Tuhan. Ketika saya mau masuk menjadi Katolik dan sudah menjadi orang Katolik, berarti saya menyesuaikan diri, mengecilkan diri di hadapan Allah. Supaya apa? Supaya saya bisa hidup. Oh, ternyata ini menjadi seorang Katolik. Saya berupaya untuk menyesuaikan diri dengan ajaran yang Tuhan berikan kepada saya. Tetapi kita juga bisa berkata demikian dalam Injil hari ini. Loh Tuhan, kami kan telah makan dan minum bersama Engkau. Engkau juga telah mengajar di jalan-jalan kota kami, dan kami tiap hari mendengarkan Engkau. Atau dalam bahasa Indonesia dikatakan demikian dalam bahasa kita. Tuhan, saya kan nggak pernah bolong nih ikut misa harian di katedral nih, ataupun secara online. Saya juga tidak pernah bolong tuh misa hari Minggu 4 kali dalam sebulan. Saya juga tidak pernah bolong tuh ikut rosario. Saya juga tidak pernah bolong tuh ikut novena 9 kali. Saya juga tidak pernah bolong ikut kegiatan dalam aktivitas di gereja, lingkungan, paroki maupun keuskupan. Lalu, apakah itu tidak cukup Tuhan? Saudara dan saudara yang terkasih, dalam ajaran iman Katolik kita meyakini
bahwa tidak pernah akan ada kata cukup untuk perbuatan baik dan penghayatan iman Katolik. Agama Katolik kita tidak memberikan jaminan atau label bahwa ketika saya dibaptis, ketika saya menjadi imam, lalu serta-merta ujuk-ujuk tuh masuk ke dalam kerajaan surga. Kalau saya tidak pernah memperjuangkan nilai-nilai kerajaan surga dalam kehidupan keseharian saya. Artinya apa? Artinya nilai yang saya perjuangkan itu adalah usaha untuk jalan masuk ke dalam kerajaan surga menuju kekudusan. Saya berjalan tidak hanya seorang diri, tapi saya bergerak bersama, berjalan bersama, mengundang orang lain juga untuk lebih dekat dan berjalan bersama menuju kekudusan. Kita bekerja sama dengan Allah seperti yang diungkapkan dalam bacaan pertama surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Allah memberikan berkat dan manusia bersama-sama berupaya untuk menggapai berkat itu dan menularkannya kepada banyak orang. Saudara dan saudara yang terkasih, hari ini kita diingatkan kembali akan makna pembaptisan kita sebagai orang Katolik untuk berjuang, berusaha melalui pintu kerajaan Allah yang sempit untuk menyesuaikan dengan nilai kerajaan Allah, menghadirkan yang ilahi kepada orang lain dan juga bersama-sama dengan orang lain berjalan menuju kekudusan. Mari kita hening sejenak.